Sahabat, makan malam telah selesai. Mama Erika dan Milan baru saja masuk meninggalkan ruang makan. Di sana masih ada Chelsea dan Nara duduk menyantap makanan penutup. Ra, ke Mas Joko yuk. Selera makanku hilang gara-gara mama nyuruh jadi WO adik kakak. Oceh Chelsea. Aku mau sih. Aku juga lagi stres gara-gara kakak galakmu itu. Aku nggak jadi MU anak Pak Lurah. Ungkap Nara kali ini tidak dapat menahan emosinya. Gagal. Kamilan memang menyebalkan. Chelsea memasang wajah prihatin. Baiklah, ayo kita pergi saja. Ajak perempuan cantik ini. Kakakmu, bagaimana jika dia mencariku? Udah, gak apa, cuma sebentar. Aku ajak Vino juga. Ucap Chelsea santai merangkul tubuh Nara untuk ikut dengannya. Dua sahabat ini mengendari mobil ke tempat yang dituju. Setelah beberapa menit mengemudi, akhirnya sampailah mereka di tempat yang dituju. Sebuah warung yang berpelang bertuliskan Mas Joko. Nara dan Chelsea kini berada di sebuah warung bakso langganan mereka bertiga. Saking seringnya mereka kemari, pemilik tempat pun sangat mengenal mereka. Mas Joko, biasa, teriak Chelsea duduk. Setelah memesan dan menunggu beberapa saat, pesanan mereka pun telah terhidang. 2 mangkok bakso panas dengan asap mengepul. Ih, males banget sih ngurus pernikahan adiknya kakak. Oceh Chelsea sembari mengaduk baksonya. Emang kenapa sih ya? Tanya Nara akhirnya angkat bicara. Kau tahu kan, aku dari dulu enggak suka sama Kak Kai. Menyebalkan. Obrolan terhenti saat pemuda tampan mengenakan kaos putih dan jaket jeans baru saja datang. Ia duduk berhadapan dengan mereka. Vino, kau lama sekali. Gerutu Chelsea sembari menyantap bakso pesanannya. Hal yang menyebalkan adalah ketika bilang OTW, tapi ternyata masih rebahan di rumah. Sambung Nara. Hei, ini aku juga udah kabur demi kalian. Balas sang fotografer memasang wajah datar. Sungguh, dua sahabatnya ini membuatnya pusing. Tumben ngajak ke sini, kata Vino. Tangannya pun terulur menyambar mangkuk bakso yang sedang disantap Chelsea. Vino, itu punya aku. Sembur Chelsea saat Vino merebut mangkok baksonya. Udah, kau pesan lagi. Sudah lapar banget. Ucap pemuda ini kemudian menyendok bakso Chelsea yang telah berada di hadapannya. Ih, gadis cantik ini berdecak kesal. Kau bukannya udah makan di kondangan? Iya tadi, tapi aku tertipu. Tertipu? Alis Chelsea berkerut menatap Vino. Iya, aku kira daging rendang. Ternyata cuma lengkuas. Salah ambil. Ucap sang fotografer kondangan ini dengan cengiran. Chelsea mendesis lalu menatap ke arah tempat di mana bakso diracik. Mas Joko, bakso satu lagi. Teriak Chelsea memancing pengunjung menatap ke arah mereka. Terutama pada Chelsea yang selalu menjadi pusat perhatian lelaki karena kecantikannya. Apa lihat-lihat? Mau aku colok matamu dengan garpu? Bentak Vino saat meja di samping mereka berisikan kumpulan pemuda melayangkan tatapan genit pada Chelsea. Vino memang tak suka jika ada yang mengganggu, bahkan hanya menatap genit ke kedua sahabatnya. Sejak dulu, Vino selalu melindungi dua perempuan cerewet ini dari apapun. Dan Chelsea dan Nara pun telah mengerti jika Vino sangat menjaga mereka. Tambah kerupuk pangsitnya juga bang, 5 mangkok. Teriak Nara membuat amarah Vino tertahan. Mata mereka membulat menatap Nara. Banyak banget, Ra. Protes mereka melupakan kejadian tadi. Daripada aku ngomel, lebih baik aku ngunyah kerupuk. Seru Nara. Ada apa? Tanya Vino menunjuk Nara dengan ekor matanya. Orderan anak Pak Lurah gagal. Jawab Chelsea. Oh, gagal. Ya udah, Ra, masih banyak kerjaan yang lain. Cuma anak Pak Lurah gini. Ucap Vino santai sembari menyuap bakso ke mulut.
makan dengan lahap tak melihat jika raut wajah Nara semakin menyeramkan. Plak! Nara menggebrak meja, membuat Chelsea dan Vino terjengkit kaget. Hampir tersedak. Vino dan Chelsea kompak menatap. Gadis berkacamata ini memasang wajah kesal, seolah tak terima mereka menganggap enteng onderan anak Pak Lurah. Vino, kau tahu kan, kalau kita ingin ke puncak, kita harus menggunakan tangga. Dan anak Pak Lurah adalah tangga untuk aku meraih kesuksesan sebagai MUA. Seru Nara berapi-api. Namun yang terjadi, Chelsea dan Vino saling tatap setelahnya. Hahaha. Kompak tertawa keras, merasa lucu ucapan Nara. Kenapa kalian tertawa? Lucu aja, Ra. Bayangin anak Pak Lurah jadi tangga. Ujar Vino terkekeh. Vino! Geram gadis berkacamata ini. Dari MUA anak Pak Lurah dulu, nanti akan ada cuan yang lebih banyak. Itu bisa jadi batu loncatan untuk karir MUA aku. Sembur Nara pada dua sahabatnya. Itu sih bukan batu loncatan, Ra. Itu cuma batu bata. Sosor Chelsea hanya terus terkekeh membuat Nara kesal pada dua sahabatnya itu. Saya! Manik mata Nara memicing. Kalian ini, kerupuk aja berkembang, masa aku enggak? Karir meriasku stuck. Cecar Nara. Berkembang kayak kerupuk. Hahaha. Kembali dua sahabat ini kompak tertawa. Dasar, kalau aku jadi MUA kelas atas, bayaranku kan mahal. Sekarang aku kesulitan keuangan. Curhat Nara. Kalau masalah uang, tenang aja, Ra. Pakai aja tabunganku yang ada denganmu. Sela Vino. Pakai uangmu? Itu namanya hutang, Vin. Aku harus membayarnya. Itu modal nikahmu tuh. Balas Nara. Tenang aja, gak usah bayar hutang, Ra. Cukup kau yang jadi penebus hutang. Nikah sama aku. Ucapnya dengan enteng, menggoda Nara dengan menaik-naikkan alisnya. Gila! Jadi Nara ntar dipakai bayar hutang. Kok sama gitu? Kayak cerita si Rope ya? Celetuk gadis cantik ini. Siti Nurbayah woi! Teriak Nara kesal di telinga Chelsea. Salah ya? Saya terkekeh sambil memegang telinganya. Puas membuat Nara semakin kesal. Kalau Datu maringginya kayak gini juga, kau nggak akan rugi. Tampan, keren, udah punya kerjaan. Ucap Vino berbangga hati sambil menepuk dada. Ya elah Vin, masa aku nikah gara-gara bayar hutang? Nikah sama sahabat sendiri lagi. Oceh Nara. Lihat ini. Vino menunjukkan kerupuk pangsit yang ada di tangannya. Sama seperti yang kau bilang, kerupuk aja berkembang. Masa hubungan kita enggak? Ucap Vino sembari menyuap kerupuk ke dalam mulut membuat dua gadis ini memutar bola mata malas. Mereka pun kompak melempar kerupuk padanya. Ah, kalian! Protes Vino. Obrolan terus berlanjut. Suara riuh kehebohan Mbak Dunia hanya milik mereka bertiga saja, tidak menghiraukan pelanggan lain yang terusik dengan keriuhan mereka. Akan tetapi, karena banyak yang tahu betapa galaknya pemuda yang duduk bersama dua perempuan itu hanya bisa diam. Inilah keceriaan mereka sejak dulu, persahabatan indah yang begitu erat. Sejenak, keresahan itu menghilang menjadi canda dan tawa. Vino, sebagai pendengar yang baik, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala mendengar ocehan mereka. Berada di antara kedua perempuan ini kadang membuatnya ingin gila, namun di sanalah letak kebahagiaannya memiliki mereka.